Kunjungan relawan menuju Pekon Darussalam. Di Pekon Darussalam disambut hangat dengan warga setempat. Lagi maksudnya di sini cuma dijaga. Iya pasti kena. Iya memang sama. Iya biasa. Gitu keluar dari pasar harus dah. Iya bang Bu. Mana nih pakai tadi? Ketua jabatan. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga bisa berkenan hadir di rumah Bapak Suherman atau lebih dikenal Bapak Dedel kalau di sini. Tentunya dalam acara silaturahmi dengan bapak-bapak yang dari Talang Padang, khususnya dari tim pemenangan Bapak Muhammad Saleh Asnawi selaku calon Bupati Kabupaten Tanggamus periode 2024-2029. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillahirabbil alamin. Juga tak lupa mari saya ucapkan dulu terima kasih kepada Bang Anas atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Suherman selaku tuan rumah, demikian juga Bang Anas, juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah sudah bisa hadir di sini. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah dilimpahkan karunia, yaitu karunia sehat, nikmat dan iman. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin. amin. Salawat riring salam kita lipas curahkan pada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang terang benderang ini, yang tetap kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Itu dari Gading, orang keturunan orang Jawa ya. Gading apa itu namanya, yang pom bensin itu masuk ke kanan, Wates, daerah Wates itu. Memang dari turunan ulama, Ustadz, Yai, dan pondok pesantren gitu. Beliau itu punya 5 orang putra. Kalau yang pertama sekarang anggota DPR RI dari PKB dan seorang pengusaha juga. Namanya Bang Rano Alfat. Kalau sering lihat di TV pakai kacamata, orangnya kecil, masih muda. Rano Alfat dari Komisi 3 Partai PKB, itu anak Pak Haji Saleh, anak sulung tertua. Yang nomor 2 itu Mas Pran. Nah, mungkin yang tua karena ada lampunya panggil abang, yang kedua biar adil panggil Mas. Mas Pran itu apa itu yang notaris. Dia seorang notaris, juga pengusaha real estate.
rumah-perumahan mewah. Kalau yang nomor 3 itu perempuan, itu dokter gigi, dokter spesialis. Namun dokter juga di kliniknya itu dia juga mempekerjakan dokter-dokter spesialis juga. Jadi dia memang sudah besar. Ada 2 klinik besar di sana yang dikelola dia sendiri. Kalau yang nomor 4 itu yang mau menikah perempuan, mau menikah nanti di tanggal 4 ini. Itu pengusaha juga, pengusaha makanan, sebangsa roti begitu. Yang nomor 5 masih SD. Kalau mereka satu persatu dengan uang, karena saya kasih sekarang uang, besok mereka susah. Dan saya tidak mungkin terus begitu. Makanya saya nyalon jadi dewan, supaya saya bisa nyalon membantu mereka dari atas. Apa kebutuhan mereka, apakah infrastruktur, apakah pondok, apakah pasti saya bisa bantu dari sana. Itulah tujuan beliau jadi anggota dewan, bukan uang. Karena saya tahu persis keuangannya bagaimana dan yang masuk bulanannya kira-kira bisa saya perkirakan. Jadi kalau untuk cari duit itu nggak ada jalan beliau. Makanya beliau bilang kalau memang benar masyarakat Tanggamus ingin maju dan ingin, kedua kolega itu penting itu. Teman bisnis, kolega politik, yang udah pasti sekarang beliau DPD Nasdem ya di sana. Pasti beliau mengundurkan diri. Dan apabila sampai di sini ternyata kita berbohong, beliau bilang ini bukan urusan uang. Bukan urusan uang. Malu harga diri saya. Jadi seolah-olah dia pamit, susah pamit, katanya jangan-jangan dia maksa karena kasihan sama saudara-saudaranya Tanggamus, mereka susah, mereka sulit, tidak maju, terbelakang. Saudara-saudara saya di Tanggamus mengharapkan saya pulang untuk membangun daerah saya. Di saat saudara, anak, keluarga, dan koleganya dengan berat hati mengizinkan beliau, ternyata sampai di sini beliau kalah. Itu yang mereka takutkan. Malu, rasa malu, bukan masalah uang. Ya. Itu yang dikhawatirkan beliau. Bukan masalah uang. Kalau masalah uang berapapun, kalau memang itu harus, kita tidak akan memakai uang orang lain. Tidak akan menggunakan uang pengusaha yang mau ikut andil, yang penting nanti proyek, tidak, dia tidak perlu itu. Atau wakil, ada calon wakil punya uang 10M, 20M, supaya jadi wakil, dia tidak butuh itu. Karena ditakutkan nanti di saat menjabat merongrong. Ya. Mau dibangun ini tidak bagus, karena uangnya banyak dikorupsi. Ada pengusaha mau bikin ini dengan merusak lingkungan, dengan apa, itu yang beliau mau. Tidak diizinkan, dia tadi nyumbang. Itu yang beliau tidak mau. Terus kena uang 50.000, 100.000, apalah itu artinya. Karena tidak bagusnya jalan dari sini Kerintis, kita PP bisa habis 20.000, 25.000 sama bensin. Karena gara-gara dikasih 100.000 itu tadi selama 5 tahun. Nah kalau Kerintis 100 kali selama 5 tahun, berapa kerugian kita? Kalau kita mau kalkulasi ke sana. Bukan tidak ada, tikus itu banyak sekali. Saya tahu sendiri ya, Dedel, semua orang-orang sini tahu saya, siapa saya. Saya ini tidak pernah ikut politik. Tidak pernah. Pilkakon aja saya tidak pernah. Karena saya pikir berapa sih uangnya ikut-ikutan begitu. Paling ini kasih 200.000, saya warawiri 3 kali habis. Digedein 500 selama kampanye. Warawiri saya ngerok habis, masih mending saya cari kayu bakar ya kan. Tebang sengon bisa 1 juta, bisa 1,5 juta, betul? Nah, kan tahu ya. Tapi untuk ini karena saya mendengar, iya benar. Kasih mobil untuk relawan, kasih stiker kalender mau bertugas, itu kan sinyal. Tinggal kitanya, bukan kita dari tim, bukan. Kita masyarakat Tanggamus, saudara-saudara ini. Penentunya bukan kami, Pak. Semanapun kerja keras kami, tim ini, apabila masyarakatnya tidak, ya tidak jadi. Andil besarnya di bapak-bapak, ibu-ibu ini, saudara-saudara ini. Sudah lagi.
Sekali lagi, sudah lagi kita gadaikan Tanggamus ini kepada orang luar. Iya. Mereka bawa pulang semua itu. Oke lah, kita ini terbelakang semua, bodoh semua. Iya. Apakah kita nggak punya hati nurani? Dalam Pak kalau udah nurani ini. Orang yang mau membantu kita nggak kita dukung, salah besar. Dan kalau ada dituliskan dosa itu dosanya besar. Makanya kalau kata Yuk Nilam yang ditekad, ini seolah-olah seorang malaikat yang diturunkan oleh Tuhan pada Tanggamus, masa tidak akan kita terima. Dia tidak butuh kita, kita yang butuh dia. Dia tidak butuh kita. Kasarnya itu, maaf nih saudara-saudara ya. Kita yang butuh dia untuk merubah Tanggamus ini, untuk memajukan Tanggamus ini. Satu mau di Tanggamus, untuk calegnya, saya persilakan. Mau partainya apa silakan. Saya hanya di Bupati Tanggamus. Jangan sampai juga kita umpamanya pasti ada sih ya pengurus ranting di sini PDIP atau apa. Jangan sampai berselisih, kalau bisa rangkul. Ayo, bupatinya kita ini. Itu. Tolong juga. Oh, Kang siapa tadi? Saya lupa namanya. Sudah aku yakin niat tulus ikhlas hanya Bang Haji Saleh. Cuman ya itu masalahnya tidak cukup kita yang memilih. Tolong sampaikan kabar-kabar keikhlas ini kepada saudara-saudara kita di sini yang ada di sini. Karena beliau tidak muluk-muluk menjanjikan apa-apa. Gitu. Kalau masalah pilih-pilih, ya kan dia udah ngomong dari awal, dia udah ngomong. Cari orang Tanggamus siapa saja, yang penting pribumi Tanggamus. Nggak harus orang Lampung. Itu kan sudah sinyal itu. Dia nggak pilih-pilih harus orang Lampung. Jawa, Sunda, bahkan sampai Cina. bahkan terakhir sampai Cina. Itu demi Allah. Kami masyarakat Darussalam siap mendukung Pak Haji Saleh. Haji Saleh Asnawi menang. Haji Saleh Asnawi menang. Haji Saleh Asnawi menang. Rokok kayu mah molor. Udah besok beli rokok kayu molor. Mantap.